Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 channel yang membahas tentang informasi dan trik-trik mengerjakan soal-soal P3K. Seperti biasa, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar setiap saya mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, langsung saja terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan kali ini. Nah, ini ada kabar baik bagi honorer yang masa kerjanya 1 sampai dengan 20 tahun lebih secara terus-menerus. Yang pertama itu ada tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun lebih secara terus-menerus. Dan yang kedua ada tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 sampai dengan 20 secara terus-menerus. Dan yang ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun secara terus-menerus. Dan yang keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun secara terus-menerus. Baik, langsung saja ke informasinya. Nah, dilansir dari gurubisa.com, beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memberikan waktu kepada instansi pemerintah untuk menyelesaikan perihal tenaga honorer hingga tahun 2023. Nah, artinya nanti tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah atau status pegawai pemerintah mulai tahun 2023. Nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hanya saja masih ada kabar baik bagi tenaga honorer, sebab tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah akan diangkat menjadi CPNS, tetapi dengan proses seleksi. Nah, hal itu diungkapkan PLT Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Muhammad Aferos. Menurutnya, pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS itu lebih diprioritaskan. Nah, yang pertama itu bagi tenaga guru, dan yang kedua bagi tenaga kesehatan, dan yang ketiga bagi tenaga penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, dan yang keempat tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Nah, bagi tenaga guru honorer tentu menjadi kabar baik, jadi masih ada kesempatan untuk menjadi abdi negara sebagai PNS. Nah, tentu semua dengan proses seleksi CASN untuk pengangkatannya. Jadi tenaga honorer yang diprioritaskan itu akan ikut seleksi CPNS. Dan mengacu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, ada sejumlah hal yang perlu dipahami terkait pengangkatan honorer menjadi CPNS tersebut. Nah, adapun tenaga honorer yang akan diangkat adalah mereka yang memenuhi kriteria usia dan masa kerja, yakni yang pertama tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Nah, di sini tenaga honorer yang akan diangkat. Nah, dan yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10 sampai dengan 20 tahun secara terus-menerus. Dan yang ketiga itu ada tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 sampai dengan 10 tahun secara terus-menerus. Nah, dan yang keempat, ada tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 sampai dengan 5 tahun secara terus-menerus. Hanya saja untuk pengangkatan akan diprioritaskan bagi tenaga honorer dengan usia paling tinggi atau masa pengabdian paling lama. Dan sedangkan kriteria lama masa pengabdian tidak diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Namun, selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal 5 tahun.
maka ia akan diangkat menjadi CPNS setelah lulus seleksi. Dan mengacu peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005, seleksi itu meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Nah, seleksi ini akan diberlakukan bagi semua pegawai honorer yang ingin diangkat menjadi CPNS. Nah, ini sumbernya dari kompas.com. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.